Konsultan tuh berarti kan seorang profesional yang bisa memberikan arahan. bisnis klien untuk menerapkan ISO gitu ya. Karena setiap klien kan beda-beda, Unik-unik. beda-beda bentukannya. Jalan-jalan gitu ya, karena Traveling. akan banyak visit-visit ke klien, nggak cuma di Pulau Jawa. Nah, terus kan tadi ada banyak tantangan juga ya. Terus kira-kira seorang MSA ini harus punya skill apa sih gitu, ngembangin skill apa supaya bisa menghadapi tantangan-tantangan yang tadi udah disebut ya. Oke, skill ya. Em, Kalau menurutku sendiri skill dasar yang memang benar-benar wajib dimiliki oleh MSA itu adalah kalau ngomong skill berarti bagian drafting dokumen sih kata aku. Jadi ketelitian, attention to detail itu penting kalau dari MSA salah. Ya itu sama mungkin nanti kalau soft skill itu yang penting public speaking karena kita bakal ketemu banyak orang gitu. Dan dari klien itu juga kita akan ketemu dengan manajemen puncaknya ya. Kalau dari lembaga pemerintahan itu berarti kepala dinas dan sebagainya begitu. Kalau dari perusahaan berarti CEO-nya gitu. Nah, itu kan sebenarnya sebuah hal yang bisa kita ambil kalau kita public speaking bagus begitu. Jadi cara kita ngomong itu bagus, itu jadi salah satu skill yang aku rasa penting sih. Oke. Kalau tambah dari aku sih mungkin tadi Mas Kibar juga udah sebutin kalau klien itu beragam ya. Jadi pasti adaptif sih. Itu Ya. penting banget karena kalau kliennya yang beda-beda jadi treatmentnya juga harus beda nih gitu. Jadi kita harus adaptif menyesuaikan klien itu cara kerjanya seperti apa. Kalau dari aku. Oke, jadi 3 hal ya mungkin dari obrolan kita tadi. Yang pertama soal attention to detail. Iya. Karena kita nggak cuma ngobrol-ngobrol sama klien aja, tapi kita akan ngedrafting dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ISO-nya. Kemudian public speaking, karena kita bakal berhadapan langsung dengan C-level gitu, bahkan bukan cuma sekedar staff-staff aja, tapi juga akan langsung ke manajemen yang puncaknya. Dan juga terakhir adalah adaptif, karena satu, kliennya itu banyak, ISO ini juga berbagai macam jenisnya, dan klien-klien ini karakteristiknya beda-beda, adaptasi lagi. Gitu ya kira-kira. Nah, terus mungkin kalau kita ngomongin di Mitra Budaya Optima sendiri, salah satu hal yang menonjol, salah satu hal yang cukup menarik adalah culture-nya gitu. Kita punya culture improve, yaitu mungkin improve ini adalah sebuah singkatan dari 7 core culture kita. Improving continuously, maximizing potential, proactive collaboration, responding to change, optimizing process, value creation, dan juga excellent service gitu. Nah, tapi kalau di MSA sendiri, itu kira-kira gimana sih penerapan culture ini dalam kesehariannya? Oke, kalau dari aku sendiri sih mungkin 7-7-nya itu masuk semua ya. Di MSA pasti gitu. Tapi mungkin aku yang highlight tadi yang paling kerasa banget itu yang terakhir sih, excellent service gitu. Karena kita kan pasti untuk mendampingi itu juga harus memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima dari kita ya. Jadi dari saat pendampingan kita pada saat meeting online maupun offline, kita harus cepat tanggap gitu. Jadi gimana sih cara kita untuk memenuhi ya ekspektasi dari klien gitu. Klien butuhnya apa, kita sebisa mungkin membantu mereka gitu. Jadi pelayanan yang prima dari kita di awal, persiapan dokumen, persiapan kita tahu rekomendasi apa yang akan kita sampaikan ke klien, sampai pada saat pendampingan di akhir saat audit eksternal pun itu menjadi salah satu poin yang penting sih untuk di MSA. Iya, benar sih, Cak. Terus aku juga mau highlight terkait creating value sih, soalnya ya mungkin kita semua pernah dengar istilah tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Nah, kan kalau MSA itu juga kebanyakan berbunyi gitu. Misalnya kita speaking, bersuara. Nah, ketika kita speaking tapi kita nggak punya value, nah itu pasti kan kita mengikuti seperti peribahasa tadi ya, tong kosong nyaring bunyinya begitu ya. Nah, sehingga dari MBO sendiri sebenarnya sudah menyediakan banyak wadah untuk meng-creating value dan itu memang terasa oleh anak-anak
MSA begitu ya. Karena dari ada training mungkin ya, baik training dari luar maupun dari dalam juga itu juga sudah disediakan gitu. Jadi kalau dari Mbak Ica tadi cukup menekankan terkait excellent service gitu ya, gimana kita bisa memberikan pelayanan yang prima bagi seluruh klien-klien kita. Dan juga dari Mas Kiber tadi menekankan tentang value creation. Sebagai seorang MSA, kita sudah harus punya value gitu, nggak sekedar ngomong doang, meskipun konsultan itu kesannya kan yang dilakukan adalah ngomong gitu ya, public speakingnya, tapi nggak sekedar itu, tapi kita emang sudah punya value-nya gitu. Terus mungkin kalau dari yang aku dengar dari cerita-cerita Mas Kibar sama Mbak Tarisa tadi, soal kita bakal ketemu banyak klien, terus banyak karakteristik dan kita harus mendampingi, juga mungkin kita harus proaktif gitu ya, karena kita nggak bisa kalau kita cuma nunggu-nunggu klien doang. Nah. Kita perlu banyak inisiatif gitu ya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal tadi ada tantangan, terus ada juga hal-hal yang harus dipelajari banyak. Kalau tadi dari ceritanya Mbak Ica, sebenarnya kalau di Mitra Berdaya Optima itu cara untuk mengembangkan skillnya sebagai MSA tuh seperti apa sih? Iya, nah ini tadi udah dimention dikit ya, spoiler dikit tadi. Kalau untuk mengembangkan diri, ini sebenarnya ada banyak opsi ya dari MBO sendiri atau untuk MSA-nya untuk mengembangkan diri itu ada beberapa opsi. Salah satu yang udah aku bahas tadi itu ada disediakan wadah untuk training begitu. Nah, mungkin salah satu jenisnya itu ada training yang dari pihak eksternal gitu. Jadi sertifikasi dari luar itu kita bisa mengajukan training gitu ya ke perusahaan, nanti MBO itu akan mengakomodasikan gitu dari MSA-nya untuk ikut training begitu. Jadi bisa online, bisa offline. Nanti diberikan kesempatan untuk training. Kemudian nanti juga yang akan dapat ilmunya itu dari MSA-nya begitu ya. Kemudian juga sertifikatnya juga dari MSA-nya. Nah, itu kan juga akan mengembangkan si MSA itu sendiri begitu. Mungkin kalau selain wadah training ya yang sudah disediakan, kita dari internal juga nih juga ada terkait dengan sharing session ya. Jadi kita nggak hanya info dari luar aja, tapi kita ada agenda rutinan nih di MBO itu sebenarnya. Jadi tiap divisi itu ada jadwal buat sharing session. Nah, di sharing session itu nanti mungkin dari Pak Putro kemarin ya, nanti akan membagikan banyak sekali ilmu gitu. Jadi gimana sih mungkin dari awal, kebetulan tadi kita juga udah ada nih barusan ya tadi sharing session terkait gap analysis gitu. Jadi kita pasti ada materi tiap pertemuannya, dan itu benar-benar menurutku sangat membantu sih, apalagi kalau misalnya mau deliver ke klien, kita jadi tahu teknik buat deliver ke klien itu seperti apa. Oke, jadi tadi untuk training di MBO itu ada dua hal ya. Ada yang pertama dari eksternal dan dari internal. Kalau dari internal bisa dari Bu kita, dari direktur kita, atau dari Pak Putro selaku general manager, tapi juga bisa dari eksternal nih, kayak kemarin Mas Kiba sempat ikut sertifikasi gitu ya, dan itu dibiayai langsung sama Mitra Berdaya Optima. Itu full dibiayakan dengan dari Mitra Berdaya Optima. Jadi aku ngajuin permohonan untuk training. Nanti aku waktu itu milihnya offline, jadi aku langsung ke Jakarta ikut training selama 5 hari, kalau nggak salah kurang lebih 5 hari. Nah, itu nanti pulangnya itu nanti aku dapat sertifikat karena sudah lulus tes di sana kan. Jadi, nah itu aku tidak mengeluarkan uang sedikit pun sih, tidak ada spesial pun aku keluarkan. Full ditanggung perusahaan. Oke, jadi istilahnya kita tinggal fokus memperdalam ilmunya aja ya, untuk benar. Fasilitasinya sudah disediakan oleh MBO sendiri. Iya, benar. Jadi mungkin ada pesan nggak kalau dari Mas Kibar sama Mbak Tarisa untuk orang-orang yang tertarik nih dengan profesi konsultan ISO ini? Ya, mungkin kalau kalian di sini yang menonton tertarik pada bidang yang mungkin public speaking, terus administratif juga sih sebenarnya, karena di awal ya tadi sebetulnya kita harus drafting dokumen, terus kita harus neliti satu-satu dokumen, terus mungkin juga kalau kalian yang tertarik sama terus belajar gitu, karena di MSA tuh nggak habis-habis ya teman-teman, ilmunya tuh pasti ada terus gitu, baik dari internal, pada saat kita audit pun itu juga
akan banyak sekali ilmu yang kita dapetin gitu. Jadi kalau kalian yang haus akan ilmu gitu, boleh dicoba banget gitu di MSA ini. Mungkin bisa dibilang MSA itu cukup paket lengkap ya untuk orang. Betul. Jadi bisa dari sisi orang yang suka di belakang meja, karena kita bakal fokus untuk ngedrafting dokumen juga, attention to detail tadi yang dijelasin sama Mas Kibar, sama ketemu sama klien-klien juga. Jadi ini orang-orang di MSA ini harus banget suka belajar, dari awal suka belajar, karena di dalam ketika mau jadi MSA itu harus belajar, pun ketika udah jadi MSA bahkan bertahun-tahun. Mungkin Bu Gita dan Pak Putra juga pernah cerita tiap kali ketemu klien itu masih ada terus yang dipelajarin gitu ya. Jadi sampai yang udah senior level pun masih akan terus belajar. Jadi teman-teman yang memang tertarik di posisi ini harus banget mau belajar baik dari sisi soft skill-nya maupun hard skill-nya. Yes, correct. Tadi wah, udah banyak banget yang aku dapetin dari cerita-cerita Mas Kibar sama Mbak Tarisa tadi. Mulai dari pengalaman awalnya ternyata berbeda banget. Yang satu dari sosum, yang satu dari kehutanan gitu. Tapi ternyata di sini sama-sama belajar bareng lewat pelatihan-pelatihan yang ada di MBO. Terus juga harus bisa punya skill-skill yang macam-macam lah ya, dari yang jelas adaptif gitu, karena kliennya banyak, karena ISO juga ada beragam macamnya. Terus juga harus bisa public speaking, harus bisa attention to detail juga karena akan drafting dokumen. Terus tantangan-tantangan yang dicari tadi juga seru banget gitu. Kalau teman-teman ada yang tertarik buat menjadi MSA ini, menurutku hal yang sangat menarik lah untuk dicoba gitu. Tapi tentu bukan cuma untuk dicoba-coba gitu ya, karena dari tantangan-tantangan aja tadi memang perlu keniatan dan serius gitu untuk belajar gitu ya. Kalau gitu, itu pertanyaan terakhir sih dari aku tadi. Udah banyak banget yang bisa kita pelajarin. Mungkin kalau setelah ini teman-teman ada yang tertarik buat tahu lebih lanjut terkait MSA, terkait Mitra Berdaya Optima sendiri, bisa cek-cek di sosial media kita gitu ya. Iya. Dari mana sosial media kita? Ada di IG mitraberdaya.id. betul? Dan juga mungkin bisa cek-cek juga kita di live at MBO. Betul banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu terkait pekerjaan di MBO sendiri itu seperti apa ya secara umumnya, itu bisa di mitraberdaya.id. Tapi kalau teman-teman mau tahu kesehariannya, culture kita seperti apa, karyawan-karyawan di sini seperti apa, itu bisa banget ke live.at.fbo. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe di YouTube kita Mitra Berdaya Optima supaya bisa menonton episode-episode berikutnya. Oke, see you teman-teman di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.